Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Ke rumah utama. Coco baru pulang ke hotel pada pukul 3 dini hari. Dia berjalan sempoyongan dengan kepala yang terasa berat. Karena pada kenyataannya, menemui Melinda bukan alasan yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Ditambah, dia terus memikirkan bagaimana menyingkirkan Prilly dari hidupnya. Tanpa memencet bel, Coco sudah bisa masuk. Sebab dia memiliki satu akses card. Kamar mereka masih tampak terang dengan kelopak bunga mawar yang berserakan. Coco menatap sekeliling. Dan pandangannya langsung tertuju pada sosok gadis bertubuh mungil yang meringkuk di atas sofa. Semalaman, Prilly menunggu Coco pulang. Akan tetapi, sampai beberapa jam dia menunggu, sang suami tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Hingga akhirnya, dia pun tak sengaja tertidur di sana. Cih, dia pikir aku akan terharu. Yang ada, aku muak dengan semua dramanya. Ketus Coco seraya membuang muka. Tak sudi menatap wajah Prilly terlalu lama. Ingat, sebelum aku keluar dari kamar mandi, enyahlah dari kamar ini. Aku muak melihat wajahmu yang sok lugu itu. Kita pulang bersama, tapi jangan harap aku mau berduaan terus denganmu. Cetus Coco sebagai peringatan terakhir untuk Prilly. Dia terpaksa mengajak gadis itu untuk pulang bersama, sebab dia tidak mau membuat keluarganya curiga. Kalau sebenarnya dia belum bisa menerima Prilly sebagai istrinya. Tapi bagaimana dengan pakaianku, Kak? Aku tidak mungkin keluar dalam keadaan seperti ini. Balas Prilly dengan suara yang begitu lembut, penuh pengaduan. Coco menarik sudut bibirnya ke atas, membentuk senyum sinis. Kamu saja berani di depanku. Lalu, kenapa dengan baju itu? Bukankah kamu sudah sering menggoda para pria? Prilly terdiam dengan dada yang terasa sesak. Setiap kali Coco bicara, dia selalu merasa seperti ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum. Sakit, sangat sakit. Pelan, Prilly menganggukkan kepala. Keberanian yang ia kumpulkan kemarin raib seketika saat melihat Coco yang selalu marah-marah padanya. Padahal dia sudah menyusun rencana agar bisa membalas ucapan suaminya. Akhirnya, dengan terpaksa, Prilly pun keluar dari kamar itu menggunakan handuk kimono. Dia harus menanyakan pakaiannya yang tertinggal di kamar lain pada pihak hotel. Sebab dia tidak akan mungkin bisa mengandalkan Coco. Yang ada, dia hanya akan mendapat makian saja. Tidak apa-apa, Pril. Yang penting sekarang dia sudah ada dalam genggamanmu. Tugasmu hanya menyingkirkan nenek sihir itu, agar dia percaya bahwa cintamu memang tulus. Gumam Prilly di tiap langkahnya. Dia mengusap pinggiran matanya yang basah,
menggunakan punggung tangan. Sedikit pun dia tidak boleh terlihat menyedihkan. Setelah menikmati sarapan, akhirnya sepasang pengantin baru itu pulang ke mansion. Keduanya masuk ke dalam taksi. Tetapi Coco memilih untuk duduk di depan. Dia selalu menghindari kontak dengan Prilly. Membuat gadis itu terlihat begitu menjijikan. Bahkan sedikit pun mereka tidak terlibat percakapan. Coco asyik sendiri dengan ponselnya. Sementara di belakang sana, Prilly senantiasa menguatkan hati. Ini semua baru awal, jadi dia tidak boleh banyak mengeluh. Dia harus ikhlas menerima jalan yang sudah dia tempuh, yaitu hidup bersama dengan pria yang dicintainya, tetapi tidak mencintainya. Meskipun perjalanan itu terasa panjang, akhirnya mereka sampai juga di mansion. Setelah memberikan tarif yang harus dibayar, Coco langsung melenggang masuk, tanpa mengajak atau bahkan menggandeng tangan Prilly. Namun, di ambang pintu, Zoya sudah menunggu kedatangan putra dan menantunya. Karena sebelumnya, Coco memang mengirim pesan pada sang ibu. Wanita parubaya itu tersenyum saat melihat kedua orang itu mendekat. Lalu, tanpa diduga, Zoya langsung memeluk tubuh Prilly sebagai sambutan pertama. Selamat datang di keluarga barumu, sayang. Melihat perlakuan Zoya terhadap Prilly, Coco merasa cukup terperangah. Pria itu bungkam, tak berbeda jauh dengan Prilly yang kini tengah meliriknya. Dia tahu Coco pasti tidak suka. Semoga kamu bisa beradaptasi cepat ya, Pril, dengan suamimu dan kami semua. Jangan sungkan untuk bicara, karena di sini kami siap membantu kapanpun kalian membutuhkan pertolongan. Ujar Zoya yang membuat Prilly merasa haru. Dia pikir Zoya pun akan turut tidak menyukainya. Namun ternyata dugaan dia salah. Wanita itu terlihat sangat baik, karena entah kenapa dalam hati Zoya mengatakan bahwa Prilly memang pantas bersanding dengan putranya. Terima kasih, Anti, jawab Prilly dengan suara yang sedikit bergetar. Loh, kok panggilnya Anti? Sekarang aku juga sudah menjadi momimu, jadi panggil momi juga ya. Prilly melirik lagi ke arah Coco. Pria itu sudah terlihat sangat jengah. Dan akhirnya Prilly pun hanya sanggup mengiyakan ucapan mertuanya. Iya, Mam. Zoya tersenyum manis, kemudian mengajak Prilly serta Coco untuk masuk ke dalam. Namun, sebelum sepasang pengantin baru itu masuk ke kamar, Zoya lebih dulu membuka suara, mengeluarkan keinginannya demi kebaikan Prilly dan Coco yang menikah tanpa cinta. Kalian tinggallah di sini selama 1-2 bulan, agar Momi bisa ikut memantau. Mana tahu nanti Prilly tiba-tiba hamil. Kan kasihan kalau dia sendirian. Sementara dia belum terlalu mahir melakukan tugas-tugasnya sebagai istri dan calon ibu. Jelas Zoya, yang membuat Coco merasa cukup keberatan. Karena sebenarnya dia sudah menyiapkan sebuah rumah untuk menjadi tempat tinggal selama mereka menikah. Tapi Mom, kita juga kan ingin mandiri. Momi ingat kan dengan rumah impianku yang sudah aku cicil sebelum menikah dengan Melinda? Jawab Coco dengan pelan-pelan.
berharap Zoya menarik kembali keinginannya. Jo, Mami bukannya melarang kalian untuk mandiri. Karena Mami minta kalian tinggal di sini itu hanya sementara, sebagai awal pembekalan Prilly. Setelah kalian merasa sanggup untuk tinggal berdua, ya silahkan, Mami tidak akan menghalangi. Iya, Co. Lagi pula, kenapa sih? Kamu takut kami semua mengganggu ritual kalian berdua? Timpal Ken, ayah Coco, yang tiba-tiba datang dan menghampiri istrinya. Bukan itu, Dad. Wajah Coco terlihat masam. Sementara Prilly tahu betul apa yang ada di dalam otak suaminya. Ya, terus apa? Tanya Ken. Prilly hendak bicara, tetapi Coco langsung meliriknya dengan tatapan yang mengartikan sebuah larangan. Pria itu tahu bahwa dia tidak akan menang melawan kedua orang tuanya. Dan akhirnya dia hanya bisa pasrah, karena mau berdebat seperti apapun, Ken dan Zoya pasti punya alasan yang lebih kuat darinya. Ya, baiklah, kami berdua akan tinggal di sini sementara. Pungkas Coco dengan kekesalan yang menggunung di dadanya. Setelah berbicara dengan kedua orang tuanya, Coco segera mengajak Prilly untuk masuk ke dalam kamar. Wajahnya senantiasa tertekuk, apalagi saat pintu sudah tertutup. Dia membanting tas yang ada di tangannya ke lantai, hingga membuat Prilly berjengit karena merasa begitu terkejut. Bersambung.